Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membagikan kisah tentang Sunan Kudus dengan toleransinya beragama yang tinggi. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa, sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Sunan Ngudung dan ibunya yang bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhul, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Siddiq. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama yang lain yang ada di Pulau Jawa, seperti Buddha dan Hindu. Suatu hari, beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat. Di masa itu, masyarakat Kudus mayoritas beragama Hindu. Karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi yang berukuran besar itu pun menjadi penasaran dengan apa yang dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan yang suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumunan di depan pekarangan rumah Sunan Kudus. Setiap harinya, Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan berkata, "Sapi ini adalah sapi peliharaanku. Tidak boleh ada yang menyakiti sapi ini, apalagi membunuhnya." Beliau pun menceritakan
kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan, kalau di Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama surat Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya, setiap hari raya Idul Adha, mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Nah, saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikap inilah yang membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus. Sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Dan kemudian diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Itulah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.